Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam tutorial Microsoft Project. Kali ini saya akan membahas dan memperdalam tentang penggunaan predecessor di Microsoft Project. Oke, predecessor ini adalah hubungan antar task atau tugas atau aktivitas ataupun kegiatan dalam suatu proyek. Jika satu tugas mengalami perubahan waktu, maka secara otomatis tugas atau aktivitas lainnya juga akan ikut berubah. Lalu, mengapa kita perlu menginput predecessor di Microsoft Project? Apa manfaatnya dan apa pentingnya? Manfaatnya yaitu untuk mempermudah kita dalam update pekerjaan. Yaitu jika terjadi suatu perubahan aktivitas seperti duration, resource itu seperti penggunaan material, cost, maupun sumber daya manusia atau manpower, juga penggunaan atau penginputan atau update progress di Microsoft Project. Aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan tersebut akan berubah secara otomatis tanpa perlu repot-repot kita mengubahnya satu persatu. Sehingga fungsi predecessor ini adalah untuk mempermudah pekerjaan kita. Jadi satu dirubah, pekerjaan yang lainnya atau pekerjaan yang memiliki hubungan dengan pekerjaan yang kita rubah akan secara otomatis berubah tanpa perlu kita update satu persatu atau tanpa perlu kita mengeceknya satu persatu, karena secara otomatis akan berubah sesuai dengan predecessor yang telah kita input. Di Microsoft Project ini, predecessor itu ada 4, yaitu finish to start, yaitu FS, ini yang sering sekali digunakan. Lalu kedua adalah FF, finish to finish, ketiga adalah SS, start to start, dan SF, start to finish. Di mana penggunaan keempat predecessor ini selalu ada istilahnya kalau di Microsoft Project itu adalah penyempurnaan waktu atau untuk variasi waktu, yaitu lag time yaitu jeda waktu dan lead time yaitu overlap waktu. Oke, langsung saja untuk lebih jelasnya saya akan berikan visualisasinya. Di sini saya memiliki 4 predecessor, yaitu finish to start, finish to finish, start to start, dan start to finish. Seperti teman-teman lihat di finish to start FS ini, saya memiliki sebuah duration. Di sini ada duration tanggal 1 Mei sampai tanggal 7 Mei. Dan item nomor 1 yaitu pekerjaan A, saya tulis pekerjaan A. Dan item nomor 2 adalah pekerjaan B. Nah, kita lihat di sini warna hijau ini adalah menunjukkan durasi waktu. Pekerjaan A ini memiliki durasi waktu 1 Mei sampai 4 Mei, sehingga ada berapa hari? 1, 2, 3, 4, memiliki waktu 4 hari. Dan pekerjaan B yaitu 5 Mei sampai 7 Mei. 5, 6, 7, berarti memiliki durasi 3 hari. Lalu kita hubungkan dengan predecessor. Lihat tanda biru ini, tanda panah biru ini adalah predecessor. Dengan kode di pekerjaan B saya buat input kode 1FS. 1 ini maksudnya itu angka 1 ini, yaitu pekerjaan A. Yaitu 1FS artinya pekerjaan A 1, pekerjaan A, F finish dulu, S baru pekerjaan B start atau mulai. Saya ulangi, kodenya ini adalah 1FS. Pekerjaan 1 yaitu pekerjaan A finish terlebih dahulu, kemudian baru S start yaitu pekerjaan B baru mulai. Seperti kita lihat, pekerjaan A itu selesainya tanggal 4 Mei, di coding atau dimasukkan predecessor yaitu FS, finish to start, sehingga hari berikutnya yaitu tanggal 5 Mei pekerjaan B itu dimulai. Jadi seperti itu, A finish, B mulai.
dengan jeda waktu hari berikutnya. Finish to finish. Kita lihat di sini 1FF, artinya pekerjaan A finish, pekerjaan B finish, yaitu pekerjaan A dan B finish secara bersamaan, yaitu pada tanggal 4 Mei. Start to start. Artinya untuk start to start atau SS ini, yaitu jika dilihat di gambar ini, menunjukkan pekerjaan A dan B dimulai secara bersamaan. Lihat tanda predecessor ini dimulai secara bersamaan, yaitu pada tanggal 4 Mei. Jadi A dan B mulai secara bersamaan. 1 SS, pekerjaan A start dan B start. Lalu start to finish SF, 1 SF, artinya pekerjaan 1 yaitu pekerjaan A tidak bisa dimulai, tidak bisa start. 1 tidak bisa mulai jika B belum selesai. 1 tidak bisa start jika B belum finish. Jadi seperti itu. Oke, lanjut. Di sini saya akan membedakan antara predecessor biasa dengan predecessor yang menggunakan variasi lag time dan lead time. Di sini seperti dilihat finish to start. Jika A itu 4 Mei dengan kode 1FS biasa, maka B akan mulai di hari berikutnya. 4 selesai, 5 mulai. Lalu jika menggunakan variasi lag time atau jeda waktu, di sini saya menggunakan coding 1FS plus 1. Plus ini menunjukkan lag time atau jeda. Dan 1 ini menunjukkan jedanya itu berjumlah 1 hari. Kita lihat di sini 4 Mei finish, ada jeda di sini yaitu tanggal 5 Mei dan baru dimulai pekerjaan B ini tanggal 6 Mei sehingga ada jeda 1 hari plus 1. Jika plus 2 maka jeda ini akan ada jeda antara 5 dan 6 baru dimulai di 7. Jadi seperti itu. Lalu lead time atau overlap waktu. Di sini terlihat kodenya 1FS-2. Min ini menunjukkan adanya overlap sebanyak 2 day artinya. Kita lihat di sini pekerjaan A selesai tanggal 4, overlap berarti ke arah kiri sebanyak 2 hari, dikurangi 2 hari artinya 1 tanggal 4, 2 tanggal 3 Mei, sehingga pekerjaan B itu dimulai tanggal 3 Mei. Jika min 1 berarti dikurangi 1 hari, 4 Mei selesai A itu, dan B kurang mundur 1 hari. Dari sini, dari 5 Mei mundur 1 hari, yaitu mulainya tanggal 4 Mei. Itu berbarengan. 4 Mei selesai, B langsung dimulai. Jadi seperti itu. Kita lanjut, finish to finish. Dilihat di sini A dan B finish secara bersamaan pada tanggal 4 Mei. Jika kita menggunakan lag time atau jeda waktu, lihat di sini kodenya 1FS plus 3. Menunjukkan adanya jeda waktu selama 3 hari. 1, 2, 3. Pekerjaan A selesai tanggal 4 Mei dan B selesai setelah 3 hari atau selang 3 hari dari pekerjaan A selesai, yaitu 1, 2, 3, yaitu tanggal 7 Mei. Sini ada jeda waktu 1, 2, 3. Lalu kita lihat di sini menggunakan variasi lead time, overlap waktu. Kodenya min 1 artinya jeda waktu 1 hari. Karena tadi di sini lihat di sini finishnya itu tanggal 4 Mei sehingga tinggal dikurangi atau dimundurkan 1 hari. Sehingga mundur 4 Mei kosong dan finishnya itu tanggal 3 Mei yaitu 1 hari, jeda 1 hari. Atau overlap 1 hari. Kita lanjut lagi start to start. 1 SS.
Kita lihat di sini duration-nya itu A dan B dimulai bersamaan pada tanggal 4 Mei. Jika kita menggunakan variasi lag time atau jeda waktu dengan kode +1 artinya ada jeda 1 hari, 2 Mei harusnya di sini secara bersamaan ada jeda waktu 1 hari, yaitu maju ke 1 hari, yaitu tanggal 3 Mei. Karena harusnya kalau di sini tanpa +1, A dan B garisnya sejajar di sini warna hijaunya. Tapi karena ada +1 sehingga maju selama 1 hari. Yaitu mulainya B ini di 3 Mei. Jika menggunakan lead time atau overlap, harusnya kalau standar tanpa -1 itu B ini akan mulai di 5 Mei. Tetapi karena ada lead time -1 dimundurkan selama 1 hari. Sehingga pekerjaan B dimulai 4 Mei, pekerjaan A dimulai tanggal 5 Mei. Lalu start to finish. Di sini kode biasa 1SF, yaitu pekerjaan 1 tidak bisa dimulai ketika pekerjaan B belum selesai. Jika menggunakan lag time atau jeda waktu, di sini saya menggunakan contoh +1, artinya pekerjaan A tidak bisa dimulai sebelum pekerjaan B selesai dengan jeda waktu 1 hari, yaitu maju 1 hari. Yaitu kalau tanggal 5 Mei pekerjaan B belum selesai, maka tanggal 5 Mei pun pekerjaan A tidak bisa dimulai. Seperti itu. Lalu jika ada lead time atau overlap waktu, artinya menunjukkan pekerjaan A tidak bisa dimulai sebelum pekerjaan B dimulai dengan overlap -3 hari atau mundur 3 hari. Jadi, pekerjaan B harus selesai dulu tanggal 2 Mei, kemudian pekerjaan A baru dimulai tanggal 6 Mei, karena di sini ada jeda waktu selama 3 hari. 1, 2, 3. Kalau di sini kodenya itu -2, maka pekerjaan A akan mulai tanggal 5 Mei. Karena 2 hari jeda, yaitu tanggal 3 dan tanggal 4. Jadi, untuk pengenalan predecessor ini, sekian dulu. Nanti di tutorial berikutnya saya akan menjelaskan tentang kombinasi penggunaan predecessor, yaitu lebih dari satu predecessor dalam satu task atau satu aktivitas atau satu kegiatan. Untuk tutorial kali ini semoga bermanfaat dan terima kasih.